Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang begitu setia, tak berkesudahan kasih dan rahmat-Mu pada kami Tuhan. Sampai hari ini kami masih dapat menikmati anugerah-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru. Berkatilah pembacaan kami sore ini, agar apa yang kami baca bisa menjadi terang dan pelita bagi kaki kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai November ini. Berkatilah Tuhan, biar teman-teman juga yang belum bergabung, agar mereka bisa segera bergabung, sehingga dalam setiap hari kami boleh terus menikmati firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Puji Tuhan, selamat sore. Kita akan melanjutkan ya. Jadi sesuai yang masuk saja tadi, saya, Evelyn, Stevi, baru Naomi. Kita akan baca dari Ratapan pasal yang ketiga ya, sampai pasal kelima. Ratapan 3, ayat 1 sampai yang ketiga. Akulah orang yang melihat sengsara, disebabkan cambuk murkanya, ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ayat 4, ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kejahatan dan kelemahan. Tempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama. Ayat 7, ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarnya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang ia menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyian. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku dan membuat aku tertegun. Ia membidikkan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Amin. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panahnya dari tabungnya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Ayat 16, ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil, ia menekanku ke dalam bu. Engkau menceraikanku dari sekaan dan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Amin. Ayat 19, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Amin. Ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Ayat 28, biarlah ia duduk senang dan berdiam diri, kalau Tuhan membebankannya, biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamanya, biarlah ia kenyang dengan cercean. Ayat 31, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kalau dipijak-pijak dengan kaki tawanan-tawanan di dunia, kalau hak orang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi, atau orang diperlakukan tidak adil dalam
perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya? Amin. Siapa berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Ayat 40. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga, maka memberontak mengampuni. Amin. Ayat 43. Engkau menyelubungi dirimu dengan murka, mengejar kami dan membunuh kami tanpa belas kasihan. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan, sehingga doa tak dapat menembus. Kami kau jauhkan kotor dan keji di antara bangsa-bangsa. Kami kau jadikan kotor dan keji di antara bangsa-bangsa. Terhadap kami semua seteru kami mengangkankan mulutnya. Kejut dan jerat menimpa kami, kemusnahan dan kehancuran. Air mataku mengalir bagaikan batang air, karena keruntuhan putri bangsaku. Amin. Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga. Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Amin. Evelyn? Evelyn, bisa Evelyn? Ayat 52. Seperti burung aku diburu-buru oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air membanjir di atas kepalaku, kusangka binasa aku. Ayat 55. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Engkau dekat tak kala aku memanggilmu, engkau berfirman, jangan takut. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Engkau telah menyelamatkan hidupku. Engkau telah melihat ketidakadilan terhadap aku. Ya Tuhan, berikanlah keadilan. Engkau telah melihat segala dendam mereka, segala rancangan mereka terhadap aku. Amin. Engkau telah mendengar cercaan mereka, ya Tuhan, segala rancangan mereka terhadap aku, percakapan orang-orang yang melawan aku, dan rencana mereka terhadap aku sepanjang hari. Amatilah duduk bangun mereka, aku menjadi lagu ejekan mereka. Amin. Ya? Amin. Sudah ayat ke berapa, Kak? Sekarang 64. 64. Oke. 64. Engkau akan mengadakan pembalasan terhadap mereka, ya Tuhan, menurut perbuatan tangan mereka. Engkau akan mengeraskan hati mereka, kiranya untukmu menimpa mereka. Engkau akan mengejar mereka dengan murka dan memunahkan mereka dari bawah langit, ya Tuhan. Amin. Amin. Baik. Pasal 4 ayat pertama. Sungguh pudar emas itu, emas murni itu berubah. Batu-batu suci itu terbuang dari pojok tiap jalan. Anak-anak Sion yang berharga, yang setimbang dengan emas tua, sungguh mereka dianggap belanga-belanga tanah buatan tangan tukang periuk. Serigala pun memberikan teteknya dan menyusui anak-anaknya, tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam seperti burung unta di padang pasir. Ayat 4, lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus. Kanak-kanak meminta roti, tetapi tak seorang pun yang memberi. Yang biasa makan yang sedap-sedap mati bulur di jalan-jalan. Yang biasa duduk di atas bantal kirmizi terbaring di timbunan sampah. Kedurjanaan putri bangsaku melebihi dosa Sodom, yang sekejap mata dibongkar bangkir, tanpa ada tangan yang memukulnya.
Amin. Ayat 7. Pemimpin-pemimpin lebih bersih dari salju dan lebih putih dari susu. Tubuh mereka lebih merah daripada merjan, seperti batu nilam rupa mereka. Sekarang rupa mereka lebih hitam daripada telaga. Mereka tidak dikenal di jalan-jalan. Kulit mereka berkerut pada tulang-tulangnya, mengering seperti kayu. Lebih bahagia mereka yang gugur karena pedang daripada mereka yang tewas karena lapar, yang merana dan mati sebab tak ada hasil ladang. Ayat 10. Dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut memasak kanak-kanak mereka untuk makanan mereka tak kalah runtuh putri bangsaku. Tuhan melepaskan segenap amarahnya, mencurahkannya, nyala-nyalakan api di Sion yang memakan dasar-dasarnya. Tidak percaya raja-raja di bumi pun seluruh penduduk dunia bahwa lawan dan seluruh dapat masuk ke dalam gapura Yahweh. Amin. Ayat 13. Hal itu terjadi oleh sebab dosa nabi-nabinya dan kedurjanaan imam-imamnya yang di tengah-tengahnya mencurahkan darah orang yang tidak bersalah. Mereka terhuyung-huyung seperti orang buta di jalan-jalan, cemar oleh darah sehingga orang tak dapat menyentuh pakaian mereka. Singkir najis, kata orang kepada mereka, singkir, singkir, jangan sentuh. Lalu mereka lari dan mengembara, maka berkatalah bangsa-bangsa, mereka tak boleh tinggal lebih lama di sini. 16. Tuhan sendiri mencerai-beraikan mereka, tak mau lagi ia memandang mereka. Para imam tidak mereka hormati, dan orang-orang tua tidak mereka kasihani. Selalu mata kami merindukan pertolongan, tetapi sia-sia. Dari menara penjagaan kami menanti-nantikan suatu bangsa yang tak dapat menolong. Mereka mengintai langkah-langkah kami, sehingga kami tak dapat berjalan di lapangan-lapangan kami. Akhir hidup kami mendekat. Hari-hari kami sudah genap. Ya, akhir hidup kami sudah tiba. Amin. Ayat 19. Pengejar-pengejar kami lebih cepat daripada burung Raja Wali di angkasa. Mereka memburu kami di atas gunung-gunung, menghadang kami di padang gurun. Orang yang diurapi Tuhan, nafas hidup kami tertangkap dalam pelubang mereka. Dia yang kami sangka dalam naungannya, kami akan hidup di antara bangsa-bangsa. Bergembira dan bersukacitalah, hai putri Edom, engkau yang mendiami tanah Hus, juga kepadamu piala akan sampai. Engkau akan jadi mabuk lalu menelanjangi dirimu. Ayat 22, Evelyn. Amin. Puji Tuhan. Kalau tidak itu, saya akan selesaikan dulu ayat 22. Lalu nanti dilanjutkan sudah Stevi ya di ratapan 5 ya. Amin. Telah hapus kesalahanmu, Putri Sion, tak akan lagi Tuhan membawa engkau ke dalam pembuangan, tapi kesalahanmu, Putri Edom, akan dibalasnya, dan dosa-dosamu akan disingkapkannya. Amin. Ayat pasal 5 ayat 1. Ingatlah ya Tuhan, apa yang terjadi atas kami, pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain, rumah-rumah kami kepada orang asing. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapa dan ibu, kami seperti janda. Ayat 4. Air kami minum dengan membayar. Kami mendapat kayu dengan bayaran. Kami dikejar dekat-dekat. Kami lelah. Bagi kami tak ada istirahat. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Amin. Ayat 7. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Pelayan mereka memerintah atas kami, yang melepaskan kami dari tangan mereka tak ada. Dengan bahaya maut karena serangan pedang di padang gurun, kami harus mengambil makanan kami. Ayat 10. Kulit kami membara laksana perapian karena nyerinya kelaparan. Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota-kota Yehuda. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka, para tua-tua tidak dihormati.
Ya. Ayat 13. Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan. Anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. Para tua-tua tidak berkumpul lagi di pintu gerbang. Para teruna berhenti main kecapi. Lenyaplah kegirangan hati kami. Tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Ya. Ayat 16. Mahkota telah jatuh dari kepala kami. Wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Karena inilah hati kami sakit. Karena inilah mata kami jadi kabur. Karena bukit Sion yang tandus, di mana anjing-anjing hutan berkeliaran. Ayat 19. Engkau ya Tuhan, bertahta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Ayat 2. Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali, sangat murkakan kami? Amin. Baik, puji Tuhan, kita sudah selesai membaca kitab Ratapan. Saya akan jelaskan sedikit dari Ratapan pasal 3 sampai pasal kelima ini ya. Jika ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan. Baik, Ratapan pasal 3 berbicara tentang bagaimana Tuhan dia membawa bangsa Israel melewati banyak pencobaan ya. Jadi Yeremia meratap lagi untuk yang ketiga kalinya. Atas nabi yang menderita disamakan dengan umatnya yang dihukum. Nah, kita lihat ya dari tadi di ayat yang ke-19 ya, kita langsung saja karena dari ayat 1 sampai 19 berbicara mengenai cercaan, cobaan ya, segala sesuatu yang terjadi atas nabi-nabi. Ayat yang ke-14 dulu ya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Kemudian ayat 19, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jadi sebenarnya oleh karena kesalahan satu bangsa, maka orang baik atau orang yang melayani di tempat itu akan mengalami penderitaan oleh karena ketidaktaatan satu bangsa. Nah, kemudian kita lanjut ya. Di ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-39 itu berbicara mengenai bagaimana Yeremia berharap, ya dikatakan di 21 dan 22, tapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Artinya apa ini? Artinya, meskipun Allah telah menghukum Israel dengan begitu berat, ya Allah tidak benar-benar menghabisi mereka. Kenapa? Allah mengasihi mereka. Ya, ini adalah kasih setianya. Jadi moga melalui apa yang kita alami hari ini mungkin sulit, mungkin ada cobaan dan rintangan, jangan menjadi jauh daripada Allah. Ya. Kemudian ayat 23 dikatakan, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Artinya apa? Nah, kalau kita datang pada Tuhan, sering, ya bahkan seperti kita mau bertemu dengan Sang Raja, dia akan memberikan kepada kita apa? Kesetiaan. Nafas dia berikan setiap hari. Kesehatan dia berikan setiap hari. Maka selagi waktu masih ada, jangan menyia-nyiakan. Ya, moga penghidupan kita sehari demi sehari di akhir tahun 2020 ini kita juga kembali mempersembahkan waktu kita kepada Tuhan. Ya, di ayat yang ke-24 ini yang saya dapatkan tadi, Tuhan adalah bagianku atau jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi kapan kita berharap pada Tuhan? Every day, ya, setiap hari. Tuhan sang semesta alam. Jadi moga melalui pembacaannya, baik sendiri maupun bersama-sama kita mendapatkan terang. Kemudian ayat 40 sampai yang ke-66 tadi kita berbicara mengenai bagaimana sih Yeremia ini memiliki satu permohonan kepada bangsanya. Ayat 41 dikatakan, marilah kita mengangkat hati kita dan tangan kita kepada Allah di sorga. Artinya apa? Sudah banyak orang yang tidak menyembah atau tidak menaikkan pujian. Maka sampai-sampai Yeremia memohon. Nah, kemudian dikatakan ayat yang 55 juga, ya Tuhan aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Artinya apa? Di sini Yeremia sangat ingin, sangat mau untuk supaya umat Tuhan kembali kepadanya. Hari ini siapa yang diagungkan?
apakah Yesus atau malah idola-idola kita yang lain. Nah, kalau kita lihat banyak sekali idola-idola hari ini, artis ya. Jadi kenapa namanya artis? Karena idola, idol, ya kan? Contohnya kalau di Indonesia itu Indonesian Idol. Nah, wah dia disembah-sembah, suaranya bagus, baik ya. Akhirnya apa? Tuhan dinomor-duakan. Harusnya kita bisa berdoa, malah nonton Indonesian Idol. Contohnya demikian. Jadi, teman-teman sekalian, semoga kita kembali dipulihkan, disegarkan. Nah, pasal 4 sampai pasal yang kelima itu berbicara bagaimana supaya bisa menikmati atau mendapatkan berkat Tuhan selama dalam masa hidup kita. Yaitu, meskipun kita menderita, dikatakan di ayat yang ke-11, Tuhan melepaskan segenap amarahnya, mencurahkan murkanya yang menyala-nyala, dan menyalakan api di Sion yang memakan dasar-dasarnya. Artinya apa? Sudah sampai di ujungnya, manusia masih bebal, akhirnya Tuhan, ya sudahlah, aku akan menghukum kamu, aku akan memberikan kepada kamu cobaan-cobaan supaya kamu tuh sadar bahwa sebenarnya di dunia itu nggak ada yang bisa kamu sadari kecuali Tuhan sendiri. Ya, maka di pasal yang kelima ditutup dengan kata-kata ayat yang ke-21 dan 22. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Nah, ini permohonan dari Yeremia. Apakah kita punya doa yang sedemikian? Berdoa bagi bangsa kita, bagi kota kita, bagi keluarga kita. Ya, Tuhan, masakah engkau mau meninggalkan keluargaku? Masakah engkau meninggalkan negaraku dalam kondisi yang sulit seperti ini? Ya, teman-teman, jadi moga oleh firman Tuhan kita kembali dikuatkan, kita kembali disegarkan, ya. Moga juga pengharapan kita, iman kita tidak luntur, tapi semakin hari semakin kuat. Amin ya. Baik, ini penjelasan notapan. Adakah pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan lanjut dulu Ibrani pasal 13. Baik, tidak ada ya. Kita lanjutkan dulu Ibrani pasal yang ke-13. Oke, pasal terakhir dari kitab Ibrani. Amin. Kalau begitu, dimulai dari saya lagi ya, nanti akan bergantian. Ibrani pasal 13, ayat 1, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Baik, ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Ya, ayat 10, kita mempunyai satu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban menghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya
dengan darahnya sendiri. Ayat 13. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebab sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Amin. Ayat 19. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku akan menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius, saudara kita, telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia, karena kasih karunia menyertai kamu sekalian. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita jelaskan sedikit ya dari kitab Ibrani ini. Untuk penutup dari kitab Ibrani, sekali lagi saya katakan bahwa Ibrani adalah surat yang ditulis, kita tidak tahu pasti siapa, namun kemungkinan Paulus ya. Di sini menyatakan bahwa Tuhan itu lebih unggul daripada segala religius atau agama ya. Maka dia harusnya menjadi segala kita, bukan agama. Oke, pasal 13 ya, berbicara bagaimana mengenai kebajikan-kebajikan dalam hidup gereja. Yaitu apa? Pertama, peliharalah kasih persaudaraan. Lalu yang kedua sampai ayat yang ke-7 itu adalah bagaimana kita harusnya hidup, yaitu jangan kamu lalai memberi tumpangan kepada orang. Artinya apa? Jangan lupa kalau kita harus menolong orang lain. Ya. Yang ketiga, ingatlah akan orang-orang hukuman. Misal, mereka adalah orang-orang yang berdosa. Nah, kita jangan sampai lupa terhadap mereka untuk mendoakan. Bahkan mungkin teman-teman kita yang sudah jauh daripada Tuhan, jangan lupa kita doakan dan ajak untuk bisa sama-sama dengan kita. Ayat yang keempat, hendaklah kamu penuh hormat. Ya. Kamu semua penuh hormat. Ya, artinya apa? Pernikahan itu kudus. Dan jangan sampai karena pergaulan merusakkan kebaikan itu. Hari ini pergaulan itu sangat bebas. Ya, apalagi di sosial media. Laki-laki, perempuan mudah sekali berkenalan. Tapi kalau kita tidak menjaga kekudusan, maka kita tidak bisa lagi menjadi kesaksian. Ya. Sebab Allah akan menghakimi orang-orang yang sundal, ya. Tidak terkecuali perempuan, laki-laki, orang tua, remaja, dewasa, semua, ya. Dan yang kelima, janganlah kita menjadi hamba uang, tapi cukupkanlah. Asal ada makanan dan minuman hari ini, cukuplah. Ya. Kemudian ayat yang ke-6, Tuhan adalah penolongku. Kita harus berkata seperti itu. Ya, setiap hari. Maka kita akan mendapatkan satu bagian yang baik dalam kehidupan kita. Lalu ayat 8 sampai ayat yang ke-25 itu berbicara bagaimana mengenai pengalaman akan Kristus, juga setiap bukti yang diperlukan. Yaitu tadi, kalau kita berdosa, ya kita perlu mohon ampun, mengakui dosa kita.
sehingga darah Tuhan itu menyucikan kita. Ya. Kemudian ayat yang ke-16, janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Ayat yang ke-18, berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami murni, karena di dalam segala hal kami menginginkan hidup yang baik. Nah, jadi kembali lagi, hati nurani kita sudah murni belum? Sudah memandang hanya pada Tuhan belum? Atau masih kita menginginkan segala sesuatu hanya untuk kita? Ya, semoga kita dibenarkan dan dikuduskan. Baik. Kemudian di bagian yang terakhir, sang penulis ya memberitahu kita, dikatakan ayat yang 20, kiranya Allah damai sejahtera yang dengan darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang-orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Maka hari ini apa yang harus kita menjadi aplikasi dari kitab Ibrani ini? Yaitu adalah menjadikan Tuhan sebagai segala, above all names, ya, di atas segala nama. Jadi semoga dalam kehidupan kita, baik sekolah, berkuliah, bekerja, jangan lupa Tuhan perlu menjadi yang utama. Maka kita perlu meluangkan waktu, baik sendiri maupun bersama-sama. Minimal 30 menit bisa membaca firman. Tidak terasa kita bisa mengambil Tuhan sebagai segala kita. Karena sekali lagi, Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata apa? Ada mulanya apa? Adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. So, jadi kalau kita nggak baca Alkitab, atau kita nggak berdoa, maka kita tidak pernah mendapatkan Allah. Amin. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya ada? Oke, baik. Kalau belum ada, nanti mungkin bisa ditanyakan di grup ya. Kalau begitu, kita akan berdoa dulu ya. Setelah kita berdoa,